Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu mengenai mengolah data dengan Google Colab. Nah, ini kemarin kita sudah menggunakan Excel dalam pengolahan data statistik untuk mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y dengan menggunakan Excel. Kita sudah tahu semua sekarang kalau bagaimana cara penggunaan dengan Excel. Sekarang kita bandingkan hasilnya dengan bagaimana kalau kita mencari regresi dengan Google Colab. Yaitu seperti ini, adik-adik sekalian, ini bisa ya dijadikan sebagai apa ya, jenis tutorial adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah komputer dalam pembelajaran fisika untuk diulang-ulang ya di rumah secara mandiri ya. Nah, kita buka akun Google Colab kita ya. Adik-adik sudah dijelaskan kemarin, kita tinggal klik aja Google Colab seperti itu ya. Nanti langsung muncul sheet-nya, langsung yang penting kita memiliki email Gmail ya, atau email Google kita, akun Google ya. Kemudian, apa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengeksekusi data statistik kita dengan menggunakan Google Colab ini? Nah, kita harus mengenal dulu istilah-istilah yang ada pada Google Colab. Ada namanya library NumPy, ada namanya library Pandas, ada Matplotlib, ada sklearn, ada Seaborn ya. Coba kita setidaknya kalau belum mendalam ya, kita video hari ini kita coba dulu memahami apa saja secara lintas saja ya, seperti itu ya. Nah, kita yang pertama harus kita lakukan untuk mengeran data atau mengeksekusi data dengan Google Colab, kita harus mempersiapkan library kita yang diperlukan. Yang pertama library NumPy. Apa itu library NumPy? Ini adalah paket atau sejenis pustaka ya, perpustakaan paket-paket seperti itu bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk kebutuhan sains, statistik, numerik, dan matematika. Sedangkan library Pandas itu adalah paket yang digunakan untuk membuat tabel, mengecek data, dan membaca data dalam bentuk, bisa dalam bentuk TXT, CSV, TSP, Excel, XLS, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, Matplotlib. Nah, Matplotlib ini adalah paket yang digunakan untuk membuat grafik, plot, histogram sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian selanjutnya sklearn. Library selanjutnya sklearn, yaitu paket untuk berbagai metode dan algoritma yang digunakan untuk machine learning ya. Kemudian Seaborn, itu adalah paket yang digunakan untuk membuat gambar yang menarik seperti simulasi dan animasi. Nah, mengapa kita memilih Google Colab bukan machine learning yang lainnya? Ya, sama kemarin. Kenapa kita memilih Excel misalnya seperti itu ya? Bukankah fungsinya sama aja? Saya rasa ini yang menurut saya paling mudah seperti itu. Nah, itu tergantung diri kita sendiri ya. Tapi kenapa kita perlu memilih Google Colab ini? Yang pertama, karena Google Colab ini merupakan built-in library. Built-in library machine learning yang lengkap. Jadi dia terdiri dari banyak paket-paket yang bisa kita gunakan secara langsung. Jadi kita nggak perlu lagi bikin pemrograman sendiri seperti itu. Banyak yang menggunakan, jadi kita tinggal gunakan prinsip ATM aja itu. ATM itu apa? Kita amati, tiru, kemudian modifikasi. Ya, itu istilah ATM ya. Kemudian berbasis cloud, sehingga tidak memakan space dalam memori komputer Anda. Jadi kalau Google Colab ini dia sifatnya online ya, nggak offline. Jadi kita nggak perlu install lagi tuh aplikasi ini ke laptop kita. Jadi nanti langsung disimpan di drive kita masing-masing. Nah, jangan khawatir nanti hilang, langsung tersimpan di sana dan kita tidak perlu install yang tentu saja memakan RAM atau ruang space kita, hard disk kita, RAM hard disk kita itu yang lebih banyak ya. Kemudian data dalam Google Collaboratory dapat diakses dan diedit dengan mudah. Ya, tentu saja ya. Tinggal kita cari datanya dengan kita ada akses internet, kita cari datanya langsung kita edit lagi ya. Nah, itu langsung berubah dan langsung tersimpan di drive kita. Yang keempat, mempermudah proses kolaborasi antar tim. Itu saja, yang penting kita punya linknya. Kamu punya itu, nanti saya gunakan ini ya, nanti saya
nanti saya modif, seperti itu. Jadi kita antar tim misalnya dalam riset tuh, kita antar tim itu bisa saling memodif. Oh, kita maunya seperti ini ya. Setiap ini bukan terpaku sama satu orang aja seperti itu ya. Kemudian memiliki fitur GPU dan TPU yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Jadi dia tidak perlu kita beli secara yang pakai ada premium seperti itu ya. Ini semua kita gunakan secara gratis ya, seperti itu. Yang pertama, nah, kita persiapkan dulu library kita, yaitu dengan cara kita klik import NumPy as NumPy. Nah, ini kalau kita tidak ingin mengeksekusi ya, karena kita di kode ya, kita mengetiknya di kode ya. Kalau ini tadi seperti yang saya tulis yang seperti ini, itu adalah kita gunakan yang teks ya. Kalau yang sudah bahasa-bahasa seperti ini, kita gunakan kode. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan library. Yang tadi ya ada NumPy, Pandas, Matplotlib, sklearn, dan Seaborn. Nah, tapi ini cukup kita gunakan 4 ini aja, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, dan sklearn sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita klik import NumPy as NPy. NP ya, ini singkatan untuk NumPy ya. Kemudian import Pandas as PD ya. Import Matplotlib pyplot as plt, kemudian import sklearn ya. Nah, kemudian kita eksekusi. Nah, kalau dia sudah centang hijau artinya eksekusi bahasa kita udah bagus itu. Apa yang kita ketik itu sudah benar. Artinya udah bisa direkam di drive kita ya. Kemudian kita memanggil dataset. Dataset itu ya otomatis kita harus menyiapkan data. Data apa yang akan kita eksekusi, yang akan kita run nanti di Google Colab kita ini. Kita persiapkan data kalau saya tadi sesuai dengan data yang ada pada yang kita run sebelumnya dengan menggunakan Excel, itu kita punya data curah hujan selama 20 tahun. Dan kita punya data indeks Nino 3.4 juga selama 20 tahun. Dan datanya itu adalah data bulanan. Data ini kita dapat dari NOAA, satelit NOAA, dan ini dapat dari BMKG. Seperti ini datanya, kita simpan dalam bentuk Excel, kemudian kita upload di Google Colab kita. Bagaimana cara bahasa untuk memanggil dataset? Yang pertama kita ketik dataset sama dengan pd titik read strip Excel. Kita ketik nama file kita, nama file Excel yang akan kita run di sini. Nah, nama file kita yaitu curah curah strip hujan titik xlsx ya. Nah, ini kita panggil datanya. Kemudian kita namai variabel x itu apa dan variabel y itu apa. X itu bahasanya dataset titik ilog. Nah, itu tanda petik 2, tanda petik min 1, titik values. Y sama dengan dataset titik ilog. Tanda kurung ya, kurung persegi, 2,1 value ya. Nah, kemudian kita run. Apakah udah benar? Oke, udah bagus ya, udah benar ya. Kemudian kita ingin melihat apa aja isi dari data kita, nama kolomnya apa, gitu. Nama setiap kolomnya itu kan di atasnya itu kan ada nama kolom ya namanya. Apa yang ingin apa yang aja kita ingin memanggil data itu. Nah, dengan bahasa dataset titik case. Jangan lupa tanda kurungnya. Tanda kurungnya bukan tanda kurung yang persegi tadi, tanda kurung biasa ya, kurung biasa. Nah, kemudian kita panggil. Nah, ternyata kolom kita indeksnya itu namanya ada indeks Nino 34, kemudian curah hujan. Di type objeknya ya, objek yang ada pada kolom kita ya. Kemudian kita ingin melihat tuh shape bentuk dari data kita itu apa aja, berapa barisnya dan berapa kolomnya. Dengan bahasa dataset titik shape ya, kita run. Oke, ternyata data kita itu terdiri dari 252 baris dan 2 kolom. Oke. Kemudian selanjutnya kita ingin menampilkan isi sebagian dataset. Kita ingin melihat apa dataset kita. Misalnya kita ingin melihat data kita yang paling atas. Kita namai dataku sama dengan pd titik data frame dataset. Kemudian dataku titik head. Head ini jangan lupa kurungnya ya. Head ini artinya kita melihat
5 bagian paling atas dari data kita. Ini hasilnya ya. Setelah kita run, kita ingin menampilkan isi dataset. Nah, seperti ini hasilnya 5 teratas kalau head ya. Nah, kemudian kita mulai nih mengeksekusi.